Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri video pembuatan aplikasi Peduli Diri. Di part ketujuh ini, kita akan menambahkan fungsi edit ya untuk halaman catatan perjalanan ini. Nah, di sininya nanti kita akan tambahkan satu kolom edit plus buttonnya untuk melakukan perubahan pada data ini. Nah, namun sebelumnya di sini pas tadi saya buka, ada notice ya, ada notice bahwa katanya ada sessionnya itu sudah ada gitu, ada yang double. Ini ada di file user di line 123. Jadi terlebih dahulu kita coba lihat dulu ya file user halaman line 123. Oke. User. Nah, ini di line 123. Nah, karena kemarin di part yang terakhir kita sudah menambahkan fungsi logout. Nah, di sini ya di paling atas kita juga menambahkan session start di sini. Jadi untuk yang session start yang ini kita hapus saja. Seperti itu. Seperti itu ya. Kita coba delete. Lalu kita save lagi. Kita lihat apa sudah berubah. Kita refresh. Nah, sudah ya. Sudah berubah. Kayak itu aja perbaikannya. Nah, kita langsung ke pembuatan fungsi edit yang tadi saya ceritakan. Di sini nanti kita akan tambahkan kolom baru ya untuk edit. Nah, jadi kita masuk ke halaman catatan perjalanan dulu untuk menambahkan kolom dan juga button edit di sini. Seperti itu. Jadi kita langsung ke sini lagi. Kita masuk ke halaman catatan perjalanan. Silahkan teman-teman ya buka satu folder poolnya pekerjaan kita, kemudian buka file catatan perjalanan. Nah, di bagian PR-nya kita tambahkan TH baru. Itu kita copy langsung dari sini aja, di sini ya. Kita tambahkan TH baru untuk edit. Nah, sini edit. Dan kemudian jangan lupa di bagian TD-nya juga kita tambahkan untuk edit juga. Seperti ini ya. Untuk TD-nya, tapi agak sedikit berbeda. Ya, rapi. Nah, tengahnya ini kita tambahkan seperti ini karetnya. Ini belum ada file editnya ya, tidak apa-apa, kita tulis saja dulu. Yang dijadikan primary-nya itu yang ID catatannya. Ini dengan value-nya itu ID catatan. Kemudian kelasnya button itu kita tambahkan ikonnya, icon kelas itu FA pen atau pensil ya, silahkan dicoba aja. Kalau keluar pen berarti pen, kalau nggak keluar ubah jadi pensil seperti itu. Sudah. Kemudian beri nama edit. Oke.
Seperti ini, kita coba lihat dulu perubahan di halaman ini. Nah, sudah ada ya teman-teman, ini sudah berarti pen. Ini sudah ada button editnya di catatan perjalanan, tinggal nanti kita fungsikan. Begitu klik edit, ini akan masuk ke form tulis catatan lagi gitu. Akan masuk ke form yang ini, tapi bukan tulis catatan, tapi editnya seperti itu. Oke, jadi selanjutnya adalah kita akan buat file untuk edit tulis catatan seperti itu. Kita selanjutnya untuk membuat file edit catatan ini, kita akan menggunakan atau kita akan save as dari file tulis catatan. Jadi silakan teman-teman buka dulu file tulis catatan .php-nya. Kemudian save as dengan nama edit catatan seperti itu. Terus type-nya masih sama PHP ya ekstensinya. Save. Nah, kita udah punya file baru namanya edit catatan. Oke, sebelumnya jangan lupa daftarkan dulu atau tambahkan dulu si file edit catatan ini di user. Jadi silakan masuk ke user. Nanti di bagian setelah catatan perjalanan ya, di line 134, teman-teman tambahkan ini case yang baru. Bisa copy paste dari catatan perjalanan ini, kemudian pastekan di bawahnya, lalu ganti dengan edit catatan sesuai dengan nama file yang baru kita buat barusan. Seperti ini. Ya, hanya menambahkan itu saja, nambah case aja di switch-nya gitu, seperti itu. Sudah ya. Kalau sudah jangan lupa di save. Kemudian kita balik lagi ke halaman yang baru kita buat, halaman edit catatan. Halaman edit catatan yang akan kita lakukan di sini adalah menambah tag PHP di bagian paling atas. Jadi di halaman paling atasnya ya. Kita buat PHP-nya di sini. Tambahkan sintak berikut. Ini yang jadi primary-nya ID catatan ya. ID catatan. Kemudian jangan lupa panggil juga koneksinya. Select from tabel catatan where ID catatan sama dengan dolar ID catatan. Query-nya PS query query dolar koneksi dan dolar SQL.
Ya, value, value, MySQL, it's array, array, isinya dolar, very good. Nah, seperti ini saja untuk tambahan di bagian paling atasnya. Jadi ID catatan, get dari ID catatan, terus koneksinya jangan lupa. Kemudian ini untuk SQL-nya, select from tabel catatan, ID catatan, query-nya, koneksi, query, udah. Nah, kalau sudah, kemudian tambahkan juga di baris formnya, di bagian formnya, ini jangan lupa untuk aksinya tidak diarahkan ke simpan catatan lagi, tapi simpan edit catatan. Nah, ini untuk proses, untuk membuat file prosesnya. Nanti query-nya disimpan di file ini ya. Kita belum buat, nanti setelah ini kita buat file simpan catatannya atau simpan edit catatannya seperti itu. Nah, kemudian setelah ini tambahkan juga inputnya, input type-nya, value-nya, $ID, catatan, dan kita tutup. $ID catatan. Nah, terus di bagian input tanggal, terus waktu dan seterusnya juga, di sini ditambahkan juga value-nya sama kita buat ini. Value di sini isinya berarti tanggal. Nah, ini samain aja sama yang lain ya. Belum ditutup. Setelah input, ini waktu, tinggal ganti aja, berarti jadi waktu. Kemudian di lokasi juga tinggal ganti saja jadi lokasi. Yang terakhir suhu. Suhu seperti itu. Sudah? Kalau sudah, jangan lupa di save pekerjaannya, lalu kita coba eksekusi. Nah, kita refresh dulu. Ini sekarang kita tulis dulu aja ya catatannya. Kita tulis catatannya, misal tanggal 23. Ini lokasinya Jogja, suhunya 37, simpan. Nah, kita lihat Jogja sudah ada ya, lalu kita edit. Nah, ini filenya. Misal ini Jogjanya mau diganti jadi Bandung. Simpan. Nah, ini ya, masih URL-nya belum ini, karena memang kita belum buat file tadinya yang simpannya. Yang proses simpan editnya ini belum ada. Seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting si formnya sudah jadi ya, sudah bisa diakses ke sini. Kemudian kita akan buat nanti untuk prosesnya simpan edit catatan ini.
Ini untuk proses query-nya. Oke. Oke, selanjutnya untuk membuat file simpan edit catatan ini, kita akan mengambil dari file simpan catatan. Nah, dari sini simpan catatan, seperti biasa kita save as dulu. Save as, jadi simpan edit catatan seperti itu. Save. Nah, yang kita rubah di sini yang pertama adalah line 3 sama 4 kita akan hilangkan. Kita hapus. Di sini kita akan ganti jadi ID catatan ya. ID catatan. Dolar post ID catatan. Ini kemudian yang lainnya sama tanggal. Nah, ininya yang SQL-nya kita ganti ya jadi update. Kita ganti jadi update. Update catatan. Set tanggal sama email. Tanggal nomor tanggal disamain aja. Tanggal, waktu, lokasi, suku seperti itu. Sudah. Kemudian alertnya kita ubah jadi sudah teredit untuk membedakan aja. Teredit. Ini juga sudah teredit. Teredit. Nah, kemudian untuk ininya, URL-nya kita tambahkan ke catatan perjalanan. Yang bawah juga sama ya, ke catatan perjalanan. Nah, seperti ini. Jangan lupa disimpan, di save, kemudian kita coba kembali ke sini ya, ke catatan dulu. Nah, kita coba edit nih yang terakhir tadi Jogja. Nah, sudah bisa belum simpannya? Jadi 39, simpan. Data belum berhasil teredit. Nah, berarti ada ini ya, ada yang salah. Coba kita lihat dulu. Nah, data ini kita lihat di edit catatan. Nah, di sininya ini belum ada name-nya. Jadi, teman-teman tambahkan ya di file edit catatan. Kalau case-nya sama kayak saya tadi, di edit catatan tambahkan name. Name-nya itu sesuaikan dengan yang tadi itu ya. Dengan yang tadi kita sudah ini ya, ID catatan. ID
catatan. Kita save lagi, coba kita ulangi. Kita refresh, edit, ini ganti 39. Belum berhasil teredit. Ini editnya belum berhasil, kita lihat lagi. Disimpan edit catatan nih, di setelah suku ya. Jangan lupa tambahkan. Ini saya lupa. Where ID catatannya belum masuk. ID catatan sama dengan dolar ID catatan seperti itu. Dolar ininya belum bentuknya. Oke, kita coba lagi. Setelah ditambahkan, apa sudah bisa berfungsi? Untuk Jogja kita edit. Suhunya misal jadi 39. Nah, data belum berhasil diedit. Oke, kita lihat lagi apa masalahnya. Kita cek lagi, belum tersimpan. Mungkin ada yang typo. SQL update catatan set tanggal. Oh, ini waktu. Nah, ini waktu ya. Coba kita set. Apakah sudah bisa berjalan lagi? Kita refresh, kita edit. Ini jadi 39. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Data catatan sudah teredit. Sudah kembali ke sini. Ini sudah menjadi 39. Jadi untuk editnya ini sudah berjalan. Selanjutnya nanti kita masuk ke delete. Oke. Selanjutnya kita akan membuat button hapus atau delete di sini. Jadi kita buat kolom baru di sini ya, di halaman catatan perjalanan. Kolom untuk hapus. Nah, jadi kita langsung masuk ke file catatan perjalanannya. Ke sini. Nah, di bagian TH-nya, sama kayak edit tadi, kita tambahkan satu ya. Di copy aja, ini ganti jadi hapus. Nah, kemudian sama di bagian TD-nya juga, di line 40, ini satu TD ininya kita kopikan di bawahnya. Nah, ininya sama, hanya nanti kita ganti bagian editnya jadi hapus URL-nya ya. Hapus, nah ini filenya belum ada, nanti akan kita buat file hapus catatan. Yang lainnya sama, nah buttonnya, button danger, terus FA-nya kita ubah jadi trash, jadi ini, jadi tong sampah. Ininya jadi merah seperti itu. Nah, karena ini buttonnya button hapus, jadi akan kita beri ini dulu ya, beri catatan dulu. Apakah yakin gitu datanya mau dihapus atau tidak, seperti itu. Nah, berarti di sininya kita akan menambahkan on click seperti ini, terusan return confirm, nanti pesannya apakah yakin data akan dihapus, misal seperti itu. Terus kita tutup. Nah, ini on click return confirm, apakah yakin data akan dihapus. Coba kita save dulu, apakah sudah ada tombolnya di sini. Nah, ini masih edit, berarti kita belum ganti ininya. Nah, ini teksnya belum kita edit. Kita ganti hapus. Oke, kita save lagi. Kita lihat apa buttonnya sudah berubah. Nah, ini sudah berubah. Tapi ini kalau diklik dia belum bisa masuk ke fungsinya ya, karena belum ada query atau belum ada halaman untuk perintah hapus ini. Sekarang kita buat satu halaman untuk menghapus. Nah, dari halaman simpan edit catatan ini.
Dari halaman simpan edit catatan, kita save as. Namanya hapus catatan. Hapus catatan seperti ini, kita save. Nah, lalu ini udah jadi file hapus catatan. Yang kita ubah itu kita hapus terlebih dahulu line 4 sampai 7 kita hapus. Lalu bagian line 3-nya, postnya itu ganti jadi get. Postnya ganti jadi get. Lalu ini kan masih update ya. Ini kita ubah. Nah, sampai suhu kita delete aja, ganti jadi delete. Jadi query delete. Delete from. Delete from catatan. Nah, seperti ini delete from catatan. Where ininya masih sama, yang lainnya sama. Nah, kecuali ininya kita ganti jadi terhapus. Ini juga sama. Jadi terhapus. Nah, oke. Nah, seperti halnya tadi edit catatan ya, hapus catatan pun sama harus kita daftarkan di user. Jadi kita masuk ke user, terus nih setelah edit ini, di line 136 sampai 138 kita kopikan saja. Kita copy, terus pastekan di bawahnya. Nah, di sininya. Ini untuk mendaftarkan yang case edit. Case apa namanya? Hapus. Kita rapikan dulu. Nah, ini ganti jadi hapus. Ganti jadi hapus. Ini juga ganti jadi hapus. Kita save. Kita lihat coba. Nah, kita coba jalankan fungsinya. Bisa kita hapus ini ya. Nah, ini udah jalan ya notifikasinya. Terus, oke, nah data catatan sudah terhapus. Nah, sudah berhasil. Hapus datanya sudah berhasil. Hapus data semua sudah berhasil, semua fungsinya juga sudah berjalan. Tulis catatan sudah ya, kita coba lagi. Masukkan lokasi Cimahi, suhu 36. Kita simpan. Oke. Kita lihat sudah masuk. Kita coba edit. Ini misal ganti jadi Subang. Terus ininya ganti jadi 37. Kita simpan. Sudah ya, catatan sudah berhasil teredit. Dan ini juga sudah berubah. Sekarang kita hapus fungsi hapusnya. Apakah yakin data akan dihapus? Oke. Kita cek. Nah, Alhamdulillah. Semuanya sudah berjalan. Menu-menunya. Berarti pekerjaannya kita anggap selesai sampai di sini. Dan untuk aplikasi ini pun dianggap selesai. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.